Nah saudara-saudara, pagi hari ini saya akan bicara mengenai satu topik, yaitu mengenai peperangan rohani. Mari kita melihat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18 bersama-sama 2-3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang saat ini lemah tubuh, dan urapilah sekali lagi dengan kekuatan yang daripadamu, dengan firman yang daripadamu, dengan kekuatan dan ketajaman pikiran. Hancurkan pekerjaan kuasa kegelapan dan berikan kepada kami anugerah yang daripadamu. Berkati untuk jemaat-Mu dan juga untuk hamba-Mu, karena kami tidak memiliki firman. Firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba minta kasih sayang Tuhan membukakan aspek yang Tuhan sendiri nyatakan, di mana kami ditebus adalah untuk peperangan rohani ini. Kami minta belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perang adalah salah satu tema yang saudara bisa lihat itu terus ada dari Kejadian sampai Wahyu. Nabi-nabi dalam perjanjian lama adalah nabi yang berperang. Orang Israel adalah orang yang seumur hidupnya di dalam journey-nya itu terus menerus mengalami peperangan. Musuh yang satu datang, musuh yang lain kemudian menunggu. Sudah dikalahkan, musuh yang lain lagi menggempur dari berbagai macam sisi. Dan ada peperangan sendiri di dalam internal mereka. Mereka adalah jemaat yang berperang. Nabi berperang, Israel berperang, dan para rasul-rasul Tuhan pun berperang. Gereja adalah gereja yang diciptakan di tengah-tengah dunia ini untuk berperang. Yesus sendiri ketika menciptakan, membuat gereja berdiri di atas pengakuan iman daripada Petrus. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maka jemaat didirikan dan jemaat ditentukan dengan satu destiny, satu takdir, yaitu berperang. Dan sepanjang sejarah gereja, saudara akan menemukan dari sejarah gereja pertama kali sampai sekarang. Jikalau gereja itu adalah sungguh-sungguh sejati, kecuali dia palsu. Gereja itu sungguh-sungguh sejati, maka gereja itu terus menerus tidak ada habis-habisnya berada di dalam pertempuran yang sengit. Itulah sebabnya terhadap gereja di Efesus, maka Paulus di akhir daripada ayat-ayatnya, dia menyatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan
senjata perang. Hari ini saya akan men-sharekan pada saudara beberapa poin introduction terlebih dahulu. Sebelum kita masuk dalam Efesus pasal 6. Saya tidak punya waktu untuk pagi ini untuk mengeksposisi satu persatu. Tetapi saya akan membawa saudara untuk masuk dalam introduction. Karena dengan introduction ini saudara dan saya harap Tuhan itu memberikan satu kejernihan pikiran dan ketajaman perasaan bahwa saudara dan saya bukan di dalam hidup yang sedang santai, tetapi kita berada di dalam peperangan. Gereja orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam pertempuran yang sengit, maka orang Kristen itu sendiri sudah berada di tawanan setan. Setan menghendaki untuk saudara dan saya tidak memikirkan peperangan. Setan menghendaki untuk saudara dan saya berada di dalam kenyamanan besar dan berpikir saat ini adalah saat yang damai, saat yang senyap, saat yang tenang dan engkau dan saya menikmati hidup. Setan ingin saudara berpikir seperti itu, tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan, hai orang Kristen, biarlah engkau sadar, engkau itu berada di tengah-tengah peperangan. Beberapa hal ini saya akan bicarakan pada saudara. Yang pertama saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, maka perang itu adalah nubuat pertama yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ya saudara, ini adalah unik. Perang itu bukan merupakan suatu nubuatan dari nabi. Nabi-nabi dalam perjanjian lama semuanya bernubuat. Tetapi nubuatan pertama setelah manusia jatuh di dalam dosa itu adalah bukan dari nabi tapi dari mulut Allah sendiri. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu ular dengan keturunan perempuan ini. Keturunanmu ular akan memagut tumit daripada keturunan perempuan ini. Tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Saudara, ini adalah sesuatu pembacaan Alkitab yang mengejutkan, bukan? Tuhan sendiri yang menubuatkan. Tuhan sendiri yang menentukan tidak mungkin ada perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Perang. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, kutukan universal adalah peperangan. Dan peperangan itu menjadi senternya, intinya adalah peperangan antara keturunan-keturunan dari iblis, anak-anak kegelapan, dan keturunan dari wanita ini, perempuan ini artinya adalah Kristus sebagai kepala gereja dengan seluruh pasukannya. Yaitu anak-anak Tuhan yang sejati. Engkau dan saya, jikalau engkau dan saya adalah sungguh-sungguh anak Tuhan yang sejati dalam Kristus Yesus. Saudara, gereja sendiri tadi saya katakan, diciptakan, dibentuk oleh Kristus Yesus. Di dalam perjanjian baru, menurut engkau siapakah aku ini? You are the Messiah, the Son of the living God. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan dari manusia, tapi dari Bapa di surga menganugerahkan kalimat itu, pengertian itu, kesadaran itu adalah anugerah. Doktrin yang benar itu adalah anugerah dari atas. Saudara, dan Yesus kemudian meneruskan, di atas pengakuan ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Saudara, kalimat ini adalah the gates of Hades, the gates of hell. Pintu gerbang neraka tidak bisa untuk menguasainya. Itu sudah kalimat perang, saudara. Karena pintu gerbang dalam perjanjian lama itu adalah bicara berkenaan atau orang-orang yang lama, saudara, adalah orang-orang yang memiliki kota-kota yang berkubu. Dan kota yang berkubu itu adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya itu tinggi. Kalau saudara melihat maka kemudian kita masuk di dalamnya itu seperti orang kecil sekali. Maka di dalam pintu gerbang itu ada pasukan.
Kalau pintu gerbang itu dibuka, maka seluruh pasukan itu akan keluar. Saudara, Yesus mengatakan, maka engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan the gates of hell tidak bisa menguasainya. Hah? The gates of hell, pintu gerbang neraka, itu seluruh pasukan setan tidak bisa menguasainya. Hari itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Nathanael, seluruh murid-murid Yesus tidak sadar kalimat itu apa. Setelah Yesus mati, bangkit pada waktu Yesus mau diseret menuju kematian, mereka baru sadar. Mulai mereka sadar, ini kok ada sesuatu yang aneh. Kenapa guruku harus dimatikan? Ini ada sesuatu peperangan. Sampai Yesus bangkit dan kemudian sebelum naik ke surga, pergi. Jadikan seluruh bangsa muridku. Akhirnya mereka pergi satu persatu. Mereka mati tidak wajar. Saudara, peperangan rohani pun itu implikasinya adalah kematian fisik. Ini adalah sesuatu kenyataan. Ini adalah sesuatu destiny. Ini adalah sesuatu tujuan gereja dibuat. Gereja dibuat bukan mengumpulkan saudara dan saya orang Kristen habis ke gereja lalu makan-makan menikmati hidup saja. Tidak seperti itu. Kita dikumpulkan untuk dilatih, dididik untuk berperang. Orang Kristen yang tidak menyadari panggilan ini, kita sudah kalah dalam peperangan. Siapa yang paling tidak ironi ketika melihat daripada satu prajurit yang berada dalam medan pertempuran, tapi dia terus kemudian menikmati daripada hari-harinya. Dia lihat daripada handphonenya, terus kemudian menikmati padahal di mana-mana peluru sedang berdesing untuk menghancurkan hidupnya. Orang yang dalam medan peperangan tidak sadar dirinya sedang berperang, maka orang itu sendiri pasti akan kalah. Nah, ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri mau buat aware. Saudara dan saya berada di dalam medan peperangan. Hal yang lain saudara, perhatikan kata setan atau iblis di dalam Alkitab kita. Kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, saudara kata di dalam perjanjian lama, kata setan, iblis itu hanya muncul di dalam 7 kitab. Tetapi di dalam perjanjian baru, kata iblis itu muncul hampir di setiap kitab suci kita. Apa yang mau diajarkan dengan kenyataan seperti ini? Yang mau diajarkan adalah setan di dalam kehidupan, di dalam waktu ini, kerjanya itu makin lama makin ngotot. Makin lama makin keras. Makin lama kerjanya makin bersifat berlipat ganda. Dia berusaha sekeras mungkin memerangi anak-anak Tuhan, memerangi gereja. Setan tahu waktunya semakin berakhir. Saudara coba sekarang bayangkan, bandingkan dengan sebagian besar orang Kristen. Mari kita melihat daripada hidup kita masing-masing. Mari saudara introspeksi, apa sih yang saudara dan saya lakukan setiap hari? Apa? Apakah kita itu menyadari bahwa hidup kita itu makin berakhir? Apakah kita menyadari bahwa dunia ini sedang menuju kepada satu titik itu consummation. Setelah melewati titik itu maka setan tidak punya kesempatan apapun lagi. Kalau dia mau bekerja, dia bekerja sekarang. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Saudara bisa melihat bahwa semakin hari setan dengan seluruh anak buahnya, seluruh tipu muslihatnya menyerbu, membabi buta kepada kita gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan. Sedangkan sebaliknya anak-anak Tuhan makin jadi Kristen, makin bukan punya mental prajurit, makin bukan mental daripada pasukan, makin menjadi Kristen, mentalnya itu bos. Mentalnya itu nyaman. Ada sesuatu yang aneh. Kita benar-benar mudah sekali untuk ditaklukkan, dihancurkan. Atau mungkin kalau hidup kita dibuka satu persatu, kita memang sudah ditaklukkan.
Saudara, hal yang ketiga, saudara, kalau saudara melihat dalam Alkitab, sekali lagi, saudara akan melihat perjanjian lama dipenuhi dengan perang fisik. Dan di dalam perjanjian baru dikatakan ini adalah perang rohani. Tetapi saudara perhatikan, perang fisik itu selalu menyatakan sifat rohani. Perang fisik itu menyatakan bagaimana seharusnya orang Israel atau gereja Tuhan itu bertempur secara rohani. Sebaliknya kalau saudara melihat dalam perjanjian baru, sekali lagi bahwa perjanjian baru itu seluruhnya dipenuhi oleh perang rohani. Petrus dan Yohanes, Yakobus, Paulus, Stefanus tidak pernah memakai pedang. Mereka tidak menggunakan meriam. Mereka tidak pernah menggunakan pistol. Sifatnya peperangan itu adalah rohani. Di sini dikatakan juga dalam Alkitab, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah peperangan rohani. Perlengkapan senjatanya juga rohani. Tetapi saudara, hasilnya itu adalah kematian fisik. Kematian fisik. Saudara, ini adalah sesuatu yang kenyataan di dalam Alkitab kita. Dan itu adalah kenyataan di dalam gereja kita. Gereja kalau itu sejati, sampai titik tertentu pasti cepat atau lambat akan mengalami suatu aniaya. Nah saudara, di dalam hal-hal seperti ini, biarlah kita boleh dengan rendah hati untuk belajar, untuk siap sedia. Dan sekarang saudara, selanjutnya. Perhatikan tujuan dari kerja setan. Setan kalau menyerang itu bukan membabi buta. Setan kalau menyerang dia menggunakan segala sesuatu tentu. Tetapi ada tujuannya. Dan tujuannya itu apa? Kita akan bahas sekarang 3 hal tujuan daripada setan itu menyerang. Yang pertama adalah tujuan secara pribadi kepada saudara dan saya. Kedua, tujuan kepada gerejanya. Ketiga atau komunitas. Ketiga adalah tujuan kepada Allah itu sendiri. Pertama, tujuan terhadap setiap orang Kristen, terhadap saudara dan saya. Setan akan memerangi kita. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan iman kita. Untuk menghancurkan iman kita. Untuk menghancurkan kebergantungan dan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus. Itu adalah tujuan daripada setan. Saudara, Yesus Kristus mengatakan kepada Simon Petrus seperti ini. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Yesus Kristus juga mengatakan kepada kita semua, jikalau anak manusia datang, apakah dia akan menemui iman di bumi ini? Saudara, iman adalah sesuatu yang Allah itu sendiri lihat berharga. Iman bukan masalah sepele. Kalau saudara dan saya itu misalnya mau cari kerjaan, belum dapat kerjaan. Kita terus doa sama Tuhan, Tuhan tolong untuk saya dapat kerjaan, saya dapat kerjaan. Saudara kemudian tidak dapat lagi, ditolak lagi. Kemudian saudara kecewa, ditolak lagi lebih kecewa, ditolak lagi lebih kecewa. Makin lama makin saudara sudah mati rasa, tidak mau lagi berharap sama Tuhan. Karena bagi kita yang paling penting adalah dapat kerjaan atau tidak. Tapi bagi Tuhan yang penting itu adalah iman kita bertumbuh atau tidak. Sekali lagi Yesus mengatakan, jikalau anak manusia datang, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Iman adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan sendiri ciptakan di dalam hidup kita. Dan iman itu munculnya dari pendengaran akan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Setan akan berusaha untuk menghancurkan iman kita. Setan akan berusaha untuk membuat iman kita tidak bertumbuh, tidak menjadi kuat,
setan akan berusaha untuk membuat iman kita mandek. Atau kalau bisa itu dihancurkan sedemikian rupa. Saudara, itulah sebabnya saudara, setan tidak punya kepentingan apapun untuk engkau melayani Tuhan. Asal engkau tidak baca firman. Engkau boleh beribadah. Sungguh engkau boleh beribadah. 2 jam pulang, asal jangan ingat firman Tuhan. Engkau boleh punya gereja yang besar. Jemaatnya begitu banyak, asal bukan firman yang sejati yang diberitakan. Silakan. Engkau punya prajurit yang banyak kelihatannya. Orang-orang yang hebat. Ribuan orang. Gereja-gereja metropolitan. Mega church. Asal satu hal, firman jangan diberitakan. Asal jemaat tidak bertumbuh kenal firman. Kalau dia tidak mendengar firman yang baik, imannya tidak bertumbuh. Sudah kalau imannya tidak bertumbuh, itu adalah tujuan daripada setan. Itulah sebabnya kalau gereja itu firmannya itu benar, pasti maka saudara lihat kesulitan untuk bisa bertumbuh. Kesulitan untuk bisa menjangkau jiwa. Gereja itu dibuat sedemikian rupa untuk silakan besar. Orang Kristen silakan engkau dengar, silakan engkau menyanyi, silakan engkau melayani, silakan mau pergi besuk, silakan. Tapi jangan saat teduh ya. Jangan Bible study ya. Jangan dengar firman ya. Jangan hafal firman ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan setan menginginkan iman itu tidak tumbuh. Iman kemudian hancur adanya. Saudara, itu adalah tujuan setan kepada orang Kristen. Sekarang kedua, tujuan setan kepada gereja. Tujuan setan kepada gereja utama ada 2. Yang pertama adalah setan berusaha untuk mencemarkan gereja Allah. Setan berusaha untuk mencemarkan gereja. Saudara, kenapa pakai kata mencemarkan gereja? Karena memang gereja itu di dalam ilustrasinya dalam Alkitab itu dikaitkan antara suami dan istri. Saudara, di dalam Efesus pasal 5 sebelumnya, maka saudara akan melihat bahwa dikatakan, hai suami kasihilah istrimu. Dan hai istri hormatilah suamimu. Dan kemudian Paulus kemudian menyatakan rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya, dengan gerejanya. Bukan pribadi, dengan gerejanya. Maka saudara-saudara melihat bahwa relasi Kristus dengan jemaat, maka ini adalah bicara berkenaan dengan satu union. Ini adalah satu teologi yang sebenarnya dalam sekali. Union with Christ. Jemaat dengan Kristus, Kristus dengan jemaat. Dan di dalam ilustrasi union with Christ yang paling tinggi, itu adalah relasi antara suami dan istri. Dalam Alkitab dikatakan ada beberapa relasi, ilustrasi antara di dalam union with Christ, hubungan Kristus dan jemaatnya. Tapi salah satu yang tertinggi adalah Kristus antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Dan di dalam Alkitab, maka saudara, Yesus pernah mengatakan, jikalau engkau tidak membenci ayahmu, ibumu, istrimu, atau anakmu laki-laki, atau suamimu, engkau tidak layak mengikut aku. Ini mau bicara mengenai union with Christ sebenarnya jauh lebih tinggi daripada urusan suami istri. Tetapi di dalam ilustrasi di dunia, relasi suami istri itu adalah yang paling tinggi yang kita bisa tahu berkenaan dengan satu persekutuan. Nah saudara, maka suami kasih istrimu. Istri engkau hormat kepada suamimu. Tetapi sekarang apa yang diinginkan oleh setan? Yaitu mencemarkan dari mempelai Allah. Mencemarkan dari gereja Tuhan. Saya akan jelaskan.
Saya minta maaf ya, saya hari ini kurang sehat, pikiran saya tidak bisa fokus sekali. Tapi saya akan try my best. Karena saudara, mencemarkan gereja Tuhan. Suatu hari ini sungguh-sungguh terjadi. Ada orang konseling pernikahan, pranikah kepada kami. Lalu kemudian biasa konseling pranikah saya pisahkan antara laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki dulu, ya calon suaminya saya konseling. Sudah konseling sana sini lalu kemudian saya tanya. Jujur sama saya. Kenapa kamu mau menikahi perempuan ini? Dia mengatakan, saya sangat mencintainya Pak. Saya sungguh-sungguh sangat mencintainya. Saya jatuh hati kepada dia, saya sangat mencintainya. Saya mau untuk dia menjadi istri saya. Ya. Kalau orang konseling pernikahan terus kemudian saya tanya, jujur sama saya, kenapa kamu mau menikah sama orang ini? Lalu kemudian ada orang itu basa-basi, orangnya baik lah. Saya akan bilang yang baik itu seluruh perempuan di dunia juga baik. Kenapa you pilih dia? Gitu. Nah saudara, orang ini tapi saya lihat sorot matanya, dia jujur. Nah sudah selesai konselingnya. Kemudian saya panggil calon istrinya. Bicara sana sini konseling pernikahan. Saya tanya, jujur sama saya. Kenapa kamu mau menikah sama dia? Dia kemudian katakan, Pak, Bapak kan tahu keluarga saya seperti apa. Kami ini hidup tidak terlalu banyak uang. Dan saya jujur ya Pak ya, pengen nikah sama dia untuk memperbaiki kehidupan keuangan keluarga kami. Kira-kira kalau saudara jadi hamba Tuhan diloloskan nggak ini counselingnya? Saudara lihat ya. Yang satu ingin pribadinya. Yang satu ingin uangnya. Yang satu ingin pribadinya, yang satu ingin berkatnya. Saudara sekarang tahu. Saya tanya pada saudara, saudara kenapa mesti pergi ke gereja? Takut. Kalau tidak pergi ke gereja saudara tidak diberkati. Saudara kenapa berdoa sungguh-sungguh? Karena ingin mendapatkan berkat. Saudara lihat begitu banyak gereja yang karismatik yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak katakan setiap karismatik tidak bertanggung jawab. Saya katakan karismatik banyak sekali yang tidak bertanggung jawab. Terus menerus mengeduket daripada jemaatnya. Mengkhotbahkan hal-hal dalam Alkitab kepada jemaatnya untuk satu. Yaitu mendapatkan berkat. Kristus itu mengasihi engkau. Pribadi. Mengasihi saya pribadi. Dia menginginkan hati kita mengasihi dia pribadi. Tapi setan tidak. Setan akan mencemarkan kita. Setan akan berusaha untuk hati kita itu ditarik. Meniduri kita. Sebelum kita itu bersekutu dengan Kristus. Hati yang terdalam itu keinginannya apa terus menerus dipegang. Membuat kita pergi ke gereja, beribadah, membaca firman tapi berzinah. Saudara, setan tidak bisa mengambil kekekalan kita. Sekali diselamatkan, kita diselamatkan. Tapi dia bisa membuat hati kita itu bergeser. Saya tanya kepada engkau, kalau engkau sudah suami istri. Sama-sama jalan sebelahmu, suami dan istri. Engkau berpegang tangan, engkau satu rumah. Tapi hati daripada pasanganmu ke tempat lain. Apa yang akan ada perasaan dan muncul dalam hatimu? Sudah berapa banyak daripada hatimu itu engkau diambil oleh setan. Engkau menginginkan tidur dengan pria lain. Ketika engkau berada satu rumah
dengan suamimu. Saudara, setan tidak akan hampir saudara, tidak terlalu berhasil membawa saudara menuju keluar dari gereja, pergi ke tempatnya kelenteng. Masjid, oh sekarang lain ya, bukan Kristen lagi ya, agamanya udah pindah. Bisa saudara, tapi jarang. Yang ada adalah engkau tetap di gereja. Tapi hati kita itu tidak menginginkan Kristus. Kita menginginkan yang lain, kita menginginkan anak kita menginginkan usaha kita. Yang paling utama itu adalah dia, anak kita. Yang paling utama itu adalah usaha kita, yang paling utama itu keluarga kita. Saudara, setan akan berusaha mencemarkan hati gereja Tuhan. Dan yang kedua saudara, apa tujuan daripada setan? Setan berusaha untuk menghentikan atau memperlambat laju penyebaran kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu adalah bisnis daripada gereja. Saudara dan saya itu diciptakan, ditebus di dalam Kristus. Tetapi saudara dan saya itu tidak langsung diangkat ke surga. Kenapa? Karena saudara dan saya diberikan mandat, diberikan tugas, diberikan bisnis. Dan bisnisnya itu adalah memperluas kerajaan Allah. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan, jikalau engkau mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Saudara perhatikan, doa Bapa kami senternya itu, fokusnya itu bukan surga. Fokusnya itu adalah bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi ini. Doa Bapa kami tidak bisa disebutkan atau dikatakan oleh malaikat. Doa Bapa kami tidak bisa disebutkan oleh orang-orang belum Kristen. Doa Bapa kami hanya bisa disebutkan, didoakan oleh orang-orang Kristen yang lahir baru. Kita ditebus, kita diselamatkan. Tapi kita belum dibawa ke surga. Kenapa? Karena ada bisnis kerajaan Allah dihadirkan di bumi ini. Sebenarnya adalah teologi yang dalam sekali dan luas sekali. Kerajaan Allah. Ini adalah benang merah antara perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan hal ini. Ini adalah satu seminar berhari-hari sendiri. Gak bisa cuma 3 jam. Yesus mengatakan berkali-kali mengenai kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan saudara dan saya, maka kerajaan Allah bagaimana bisa dikembangkan? 2 hal. Pertama adalah 2 hal secara prinsip. Pertama adalah di dalam kehidupan sehari-hari saudara selalu belajar. Saya dan saudara belajar. Biarlah kehendakmu jadi ya Tuhan. Yesus mengatakan aku mau untuk cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jikalau itu kehendakmu biarlah itu jadi. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Dan pemerintahan Allah hadir di tengah-tengah dunia. Adalah jikalau orang-orang yang sudah ditebus, saudara dan saya rela berdoa, kehendakmu jadi ya Tuhan. Maka kerajaan Allah hadir. Dan yang kedua adalah perluasan kerajaan Allah adalah melalui ekspansi daripada kerajaannya di muka bumi ini. Mengabarkan Injil. Saudara-saudara, gereja yang bisa menjadi garam dan terang dunia. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Begitu banyak gereja sebagai garam yang sudah tawar. Terserah mau gerejanya berapa ribu orang, tapi tawar. Tidak lagi memiliki kemampuan menerangi dunia. Tidak lagi memiliki kemampuan untuk misi ke dalam dunia yang ada terus menerus. Kehidupan gereja yang self-centered terus menerus. Saudara-saudara, setan berusaha untuk menghambat laju penyebaran kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudara, sekali lagi Allah memiliki kehendak kerajaannya hadir dan itu adalah melalui Yesus Kristus. Inauguration of the kingdom of God dan kemudian berkembang ke seluruh dunia. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah
jatuh dalam dosa, sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Dan setan berusaha sedemikian rupa untuk menghambat. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara setiap kali gereja dibawa keluar misi, dibawa keluar untuk mengabarkan Injil, selalu akan ada hambatan dari berbagai macam. Dan bahkan orang-orang Kristen pun itu menghambat. Kenapa? Karena kalau sudah bicara mengenai misi, sudah bicara mengenai pengabaran Injil, tidak ada urusannya sama aku. Saudara-saudara, kalau saudara di sini misalnya Pendeta Marvin sama Pendeta Dawis mengatakan kita akan bikin bulan untuk sekolah minggu. Akan didatangkan daripada pengkhotbah yang bagus untuk anak-anak sekolah minggu. Akan ada buku-buku yang diimpor. Akan ada musik-musik yang diciptakan apapun saja untuk sekolah minggu. Pasti saudara akan dukung. Mari kita berikan uang untuk sekolah minggu kita, makin lama makin bisa baik, bisa menarik, bisa menjangkau banyak orang. Karena anak saudara di situ. Tapi kalau saudara bicara mengenai misi, pengabaran Injil. Pengabaran Injil masih oke, karena itu kadang-kadang adalah orang tuaku, engkongku belum terima Tuhan, bisa tidak dikabarkan Injil. Tapi kalau sudah bicara mengenai pengabaran Injil kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku, kepada tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara keluar uang banyak. Apa enggak saudara-saudara pikir ini kenapa mesti keluar uang banyak untuk misi ke tempat yang nanti juga aku enggak tahu orangnya bisa bertobat atau tidak dan enggak ada urusannya dia masuk ke tempatku atau tidak. Saudara-saudara, kita enggak peduli sama kerajaan Allah di suku-suku bangsa. Padahal Alkitab mengatakan nanti pada waktu consummation, maka di depan tahta anak domba ada seluruh perwakilan dari suku, bangsa, bahasa akan hadir di depan tahta anak domba. Kita tidak peduli itu. Pokoknya keluargaku jadi Kristen. Pokoknya keluargaku pergi ke surga. That's it. Saudara, saya suatu hari ketemu sama orang yang saya tahu hatinya itu orang Kristen, tapi hatinya itu self-centernya luar biasa. Dan selalu tanyanya gini, kenapa Pak mesti misi? Kenapa Pak mesti misi? Gitu. Kenapa harus misi? Lalu kemudian saya jelaskan kadang juga tidak mau terima. Ketika kami mengadakan misi, saya tetapkan kita akan misi. Dan kita akan keluarkan dana sekian untuk misi. Maka kemudian saudara-saudara ada kurang lebih sekitar mungkin total sekitar 15 orang. Itu karena beberapa 3 keluarga keluar dari gereja. Karena bilang bicara dalam saya sendiri, kami visinya beda, terserah. Silakan keluar. Dalam hati saya, engkau bohong, engkau tidak jujur. Engkau bicara mengenai visi, engkau sendiri kenal Alkitab atau tidak, kenal sama Tuhan atau tidak, semua saya tahu ini orang bohong. Kenapa? Karena kalau sudah bicara mengenai misi, bicara mengenai penginjilan, bicara mengenai uang. Saudara-saudara, aku tidak rela kasih uang. Aku kalau kasih uang untuk diriku sendiri, untuk keluargaku sendiri, tapi bukan untuk sesuatu yang misi yang dalam. Kenapa mesti misi? Saya tanya dalam hati saya bilang, apakah engkau orang Kristen atau tidak? Tidak ada orang Kristen yang sudah dilahir barukan hatinya tidak ada kegairahan untuk menjangkau orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang Kristen sungguh-sungguh. Yang sudah diselamatkan. Terus kemudian hatinya tidak berkobar-kobar untuk katakan Kristus Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tidak ada, kalau dia itu bukan orang Kristen baru ada. Tidak usah seperti itu. Saudara, di sini banyak sekali ini pengurus-pengurus yang baik. Begitu engkau tahu ada satu rumah makan enak, murah. Saya turun dari sini, Pak makan di situ Pak, enak, murah. Langsung ngomong, kenapa berkobar-kobar hatinya. Itu baru rumah makan enak, murah aja loh saudara. Ini hidup kekal ditanggung oleh Yesus Kristus. Tidak mungkin kalau itu terjadi dalam hidupmu engkau tidak memiliki api. Tidak mungkin. Sangat mungkin. Kita orang Kristen, kita mengaku Yesus tetapi belum diselamatkan. Saudara,
Setan itu berusaha untuk menjegal kita, menghambat kita untuk tidak mengabarkan Injil, untuk menghentikan laju perkembangan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi saudara, itu bukan hasil akhirnya. Dia mencobai kita, dia melawan kita. Kedua, dia melawan gereja. Tetapi ketiga, tujuan akhirnya adalah melawan Allah. Dia berusaha untuk Allah itu dipermalukan, bukan dipermuliakan. Dia berusaha untuk sebanyak mungkin orang menghina nama Allah. Dan yang paling menyakitkan bagi Kristus adalah umatnya sendiri menghina nama Dia. Saudara, banyak orang yang tidak lagi menyembah Allah. Atau banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi mau takluk kepada Allah. Saudara, sekali lagi setan tidak akan bisa menggoyang tahta Allah. Tapi setan bisa membuat hati Allah itu dipanah, disakiti oleh begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak rela takluk kepada Dia. Dan ini adalah tujuan akhir daripada setan. Sekali lagi, pertama kepada diri kita, meruntuhkan iman. Kedua, kepada gereja, membuat gereja tercemar, membuat gereja tidak bisa menjadi agen Allah mengekspansi kerajaannya di tengah-tengah dunia. Dibuat mandul, dibuat impoten, dibuat tidak bisa untuk punya kesaksian. Ketiga adalah kepada Allah, untuk Allah itu dipermalukan, tidak ditakuti lagi dan diejek dan tidak dihormati, tidak mau untuk takluk pribadi-pribadi yang sudah ditebusnya. Sekarang kita akan masuk hal yang lain lagi. Perhatikan tantangan yang dibuat setan. Mari kita melihat 1 Tawarikh 21 ayat 1. Mari saudara melihat 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1. Tetap Efesus pasal 6 dibuka. Saudara sekarang lihat 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang pertama. Mari bersama-sama membaca. 2, 3. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis bangkit melawan orang Israel. Satan stand up, berdiri, bangkit melawan seluruh pasukan Israel. Sekarang saudara perhatikan Efesus pasal 6 ayat 14. 2, 3. Jadi berdirilah tegap, stand up. Saudara, berdirilah tegap. Saudara, apa yang dikerjakan oleh setan kepada gereja? Dia berdiri menantang gereja atau jemaat Tuhan. Sekali lagi saudara, apakah saudara menyadari bahwa peperangan ini nyata? Kita sering sekali hanya menikmati menjadi penonton. Tetapi kita tidak bergerak untuk ikut di dalam peperangan. Perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Dikatakan, jadi jemaat Efesus berdirilah tegap. Dalam ayat ini adalah sama, stand up. Jadi setan berdiri tegap. Maka jemaat berdiri tegap menghadapinya. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang Tuhan itu inginkan. Kita itu diminta untuk siap berperang. Kita diminta untuk berdiri tegak untuk melawan. Bukan takut, bukan lari. Nah kalau saudara melihat di dalam Efesus pasal 6 ada sesuatu yang unik. Saudara lihat di sini. Ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Ini adalah seluruhnya senjata. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakan perisai iman. Dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Saudara perhatikan senjata perang ini adalah gambaran senjata perang orang-orang Romawi, pasukan Romawi. Dia dipersenjatai secara lengkap. Ya, dari atas
sampai bawah. Dari ikat pinggang, dari ketopong terus sampai perisai, sampai pedang, sampai baju sirah, sampai dari kasut kaki. Dari atas sampai bawah. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Yaitu tidak ada perlengkapan senjata untuk punggung. Tidak ada. Jadi apa yang mau diinginkan? Yang diinginkan adalah begitu ada musuh, saudara tidak mungkin boleh berbalik lari. Tidak boleh. Itu adalah sesuatu ketentuan daripada seluruh pasukan Romawi. Begitu saudara berbalik lari, saudara pasti kalah. Maka di sini adalah sesuatu prinsipnya. Ketika bicara mengenai peperangan, saudara dan saya tidak boleh berbalik lari. Saudara tidak boleh untuk saudara mundur. Saudara satu-satunya kemungkinan adalah maju-maju dengan memakai seluruh perlengkapan senjata ini. Jangan berputar, tetapi engkau melawan. Berdiri dan melawan. Ini adalah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sekali lagi, berdirilah. Berdiri tegap dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, hal yang lain yang saya mau tegaskan di sini. Di dalam Efesus pasal 6, saudara akan menemukan Tritunggal muncul di sini. Ayat Alkitab kita adalah ayat yang penting, seluruh ayat Alkitab penting. Tetapi saudara akan melihat tidak terlalu banyak di dalam sebuah perikop muncul Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara, tidak terlalu banyak perikop yang muncul Allah Tritunggal. Tetapi dalam Efesus pasal 6 ini, saudara akan menemukan Tritunggal muncul dalam satu paragraf ini, satu pasal ini. Saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu berarti adalah Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu adalah Bapa. Dan ayat 18, berdoalah tiap waktu di dalam roh. Ayat 18 ini, maka ini adalah bicara mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara, ini adalah menyatakan bahwa Allah Tritunggal bekerja di tengah-tengah peperangan kita. Allah Tritunggal tidak meninggalkan kita, Allah Tritunggal itu menyertai kita. Dia hadir sendiri dengan seluruh kekuatannya dan dialah yang pemimpin daripada peperangan tersebut. Saudara, untuk itu maka kita diminta untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah Tritunggal di dalam hidup ini. Bergantung kepada kekuatan di dalam Kristus, bergantung kepada perlengkapan senjata yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, dan bergantung kepada Roh Kudus di dalam doa. Saudara, sekali lagi saya mau menginginkan saudara tahu bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya itu berdoa. Tadi pagi saya sudah bicara berkenaan dengan 4 hal apa yang menjadi dasar daripada kita itu berdoa. Dan salah satu yang penting adalah karena kita berada di dalam medan pertempuran. Saudara, saya makin menjadi Kristen. Makin baca buku teologi ya. Makin baca daripada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Makin saya itu menyadari ada sesuatu yang aneh dalam hati saya, dalam hidup saya. Kenapa ya doa saya tidak bertumbuh? Dan saya berusaha untuk minta tolong kepada Tuhan terus untuk menumbuhkan kehidupan doa. Saya juga tanya kepada saudara, kenapa doa saudara tidak bertumbuh? Kenapa? Apakah engkau memiliki kebiasaan untuk berlutut di hadapan Allah sendirian di rumahmu? Apakah engkau mengikuti daripada kebaktian doa di dalam GRI Solo ini? Saya minta kepadamu, jikalau engkau sungguh-sungguh adalah orang Kristen, baca lagi Alkitab, baca lagi hidup kita. Apakah sungguh-sungguh engkau orang Kristen? Apakah engkau sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah?
Karena kehendak Allah begitu jelas untuk engkau dan saya berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa. Yesus Kristus berdoa senantiasa. Pagi-pagi benar dia mencari wajah Bapanya. Berdoa, berdoa. Berdoa itu bukan aktivitas kekristenan. Berdoa itu adalah denyut jantung daripada kekristenan. Berdoa itu adalah denyut jantung kehidupan saudara. Karena kehidupan saudara dan saya tergantung mutlak kepada belas kasihan Allah. Berdoa adalah denyut jantung daripada gereja. Karena gereja ini bisa ada tapi tidak bisa mempengaruhi apapun saja. Gereja ini bisa ada tetapi orang-orangnya adalah orang-orang yang dikalahkan. Kecuali kita bergantung kepada anugerah Allah. Hanya orang-orang sombong. Sombong yang tidak mau berdoa. Yang melihat doa itu tidak penting. Engkau berani keluar dari rumahmu tanpa minta penyertaan Allah. Berani menghadapi daripada masalah-masalahmu tanpa minta belas kasihan Tuhan. Masalah kita banyak, kekuatan kita sedikit, musuh kita terlalu kuat, iman kita terlalu kecil. Dan Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Saudara gabungkan kelima statement ini. Saudara akan tahu kita memerlukan doa. Saudara banyak orang Kristen. Doa itu dipikir enteng sebab. Itu adalah sesuatu yang paling utama. Bukan doanya. Oh doa di dalam doa ada keselamatan Pak. Tidak ada. Keselamatan itu dari Tuhan. Tetapi keselamatan yang dari Tuhan itu diminta di dalam doa. Saudara, kita itu kemenangan kita, saudara punya masalah apapun saja, saya tidak tahu, setiap orang konteksnya berbeda-beda. Dalam Alkitab saudara akan menemukan begitu banyak dari 66 buku itu, nabi, rasul, orang, siapapun saja, laki, perempuan, besar, kecil punya masalah berbeda-beda. Masalah mereka bukan masalah kita, masalah kita bukan masalah mereka. Tapi saudara akan tahu bahwa setiap masalah itu diselesaikan dengan satu prinsip, yaitu ada anugerah yang diberikan oleh Allah, ada belas kasihan yang diberikan oleh Allah. Dan itu mesti diminta dengan doa. Saudara, orang-orang Puritan mengatakan, Allah di dalam ketetapannya menetapkan ada hal-hal berkat-berkat yang besar yang tidak akan diberikan kecuali anaknya berdoa. Saudara, Yesus Kristus di Taman Getsemani sebentar lagi akan diserang musuh yang besar. Yesus mengatakan berdoa berjaga-jaga. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Hati itu memang penurut. Tetapi daging itu lemah. Maka Yesus itu berdoa. Murid-murid yang lain tidak berdoa. Musuh datang seluruhnya kita semua hancur. Kita semua lari terbirit-birit. Saudara, Petrus adalah seorang yang jujur. Saya tidak mengatakan dia sombong. Dia mengatakan kepada Yesus, yang lain boleh menyangkal, tapi aku tidak. Aku akan mati untuk engkau. Itu kalimat daripada Petrus. Dia ngomong gitu tuh enggak sombong saudara, bukan arogan. Dia jujur, dia memang sayang sama Tuhannya. Tetapi dia tidak tahu yang namanya kegelapan itu lebih dalam, lebih kuat daripada komitmennya. Saudara, berapa banyak orang yang pergi ke camp, ke retreat, maka komitmen sama Tuhan. Komitmen sama Tuhan. Habis itu nanti berapa tahun kemudian lupa. Itu bukan dia itu tidak mau komitmen. Dia jujur komitmennya, air matanya jujur. Tapi yang namanya kegelapan itu terlalu pekat saudara. Terlalu jahat dibandingkan komitmen kita. Saudara tidak mungkin bisa memegang komitmen saudara sama Tuhan. Tidak mungkin bisa memegang janji saudara sama Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menang kecuali kita minta belas kasihan Tuhan. Kalau engkau melihat di dalam Alkitab,
Tuhan mengajarkan berkali-kali. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada satu kalimat yang saya lihat di dalam Yohanes pasal 15. Apart from me you can do nothing. Di luar aku engkau tidak dapat berbuat apapun saja. Saudara, ini adalah sebenarnya secara teologi ini adalah bicara mengenai ordo salutis. Karena dari sejak di kekekalan Allah memilih di dalam Kristus. Sampai nanti di dalam kesempurnaan adalah kita disempurnakan di dalam Kristus. Ini bicara mengenai ordo salutis. Saudara, tetapi ini juga benar secara kerohanian. Apart from me you can do nothing. Saudara, suatu hari Musa, maka dia keluar bersama dengan orang Israel. Dan tiba-tiba orang-orang Amalek itu datang. Mau menggempur dia di Rafidim. Musa lalu kemudian mengatakan, Yosua engkau di depan. Engkau yang memimpin peperangan ini. Engkau perang, aku akan ke atas. Lalu kemudian aku akan berdoa. Lalu kemudian saudara melihat di dalam Keluaran pasal 17 itu. Musa cepat-cepat pergi ke bukit itu. Bersembunyi sendirian. Dan kemudian itu dia menengadahkan dari kepalanya dan tangannya meminta pertolongan Tuhan. Saudara, dan Yosua perang. Alkitab mengatakan setiap kali Musa mengangkat tangannya, maka Yosua menang. Setiap kali Musa kelelahan, maka Yosua kalah. Saudara, lihatlah peperangan yang terjadi secara kasat mata. Yang dilihat oleh orang Amalek dan dibaca oleh kita. Dan 2,5 juta orang Israel melihat peperangan itu. Dia lihat jagoannya itu adalah Yosua. Dia lihat peperangan itu yang menentukan Yosua. Musa tahu yang menentukan peperangan itu adalah Allah. Kenapa orang Kristen engkau itu begitu bebal? Kenapa tidak mau berdoa? Kenapa berdoa sangat sedikit? Kenapa tidak mencari wajah Allah setiap pagi? Terlalu sombong. Bahkan berapa banyak orang yang ikut di dalam kebaktian doa di dalam gereja. Saudara pikir gereja ini bisa terus ada kalau Tuhan itu tidak memberikan belas kasihan? Saudara, kemenangan daripada Israel itu tergantung daripada Musa itu mau membayar harganya seberapa sampai seluruh kehendak Allah itu dijadikan. Saudara, Musa tahu apa itu rahasia kemenangan. Orang-orang kudusnya Allah itu tahu rahasia kemenangan itu adalah kalau Allah memberikan belas kasihan. Maka terus menerus minta. Saudara, salah satu ayat Alkitab yang paling saya suka. Dan setiap kali saya membaca hati saya remuk. Itu adalah perempuan Sirofenisia. Alkitab mengatakan perempuan ini punya anak-anaknya itu ada sakit karena urusan sama setan. Perempuan ini tahu dia sudah tidak bisa kemana-mana. Dia kemudian pergi ke tempatnya Yesus. Dan dia kemudian dari pintu depan sudah berseru, Tuhan Yesus, the Son of David, have mercy on me. The Son of David, have mercy on me. Berikan belas kasihanmu, berikan belas kasihanmu. Alkitab mengatakan Yesus diam. Tidak ada jawaban doa tersebut. Yesus diam, seakan-akan tidak peduli. Lalu kemudian kemudian perempuan ini terus teriak, have mercy on me, the Son of David. Lalu kemudian murid-muridnya itu ngusir, pergi sana perempuan, pergi, jangan ngerepotin kami. Tapi perempuan itu kemudian maju lagi dan berlutut, have mercy on me. Di dalam bahasa aslinya, maka saya pernah melihat daripada pengertian ini, Yesus itu seakan-akan mau meninggalkan perempuan itu. Tapi perempuan itu bangkit dan kemudian berlutut lagi, have mercy on me, the Son of David. Kasihani aku. Kasihani aku anak Daud, kasihani aku. Dan kemudian Yesus mengatakan, tidak baik memberikan roti
kepada anjing. Saudara, semua orang yang bukan Yahudi itu namanya anjing. Saudara, orang Yahudi melihat kita itu seluruhnya anjing. Yesus tidak sedang menghina orang itu. Yesus sedang mengutarakan kepada semua di depan semua muridnya, engkau menganggap dia anjing bukan? Tapi kemudian perempuan ini tidak marah. Ini saudara perhatikan, orang yang mencari wajah Allah. Orang itu tidak mudah tersinggung. Orang yang mencari wajah Allah, orang itu mau tahu dirinya itu memang tidak layak. Tapi dia perlu anugerah, perlu belas kasihan. Have mercy on me, the son of David. Tidak layak untuk kasih roti kepada anjing. Perempuan itu jawab, iya Tuhan, benar, aku tidak layak. Aku bukan Petrus. Aku bukan Yakobus, aku bukan Nathanael, aku bukan Filipus muridmu, aku bukan daripada muridmu. Aku orang Sirofenesia, aku orang yang perempuan yang tidak ada harganya. Aku anjing, ya Tuhan, tapi anjing itu bolehkan makan remah-remah dari roti itu yang jatuh dari atas meja. Oh itu perempuan itu ya, itu kalimatnya tembus kepada isi hati Kristus. Yesus kemudian mengatakan, ini engkau punya iman besar. Saudara perhatikan, orang yang imannya besar itu bukan orang yang gagah kuat. Bisa khotbah hebat, tidak. Iman orang yang besar itu adalah yang tahu isi hati Tuhan. Yang tidak melepaskan Tuhan sampai dia itu memberikan berkat. Terus minta tolong sama Tuhan. Terus bergantung sama Tuhan. Orang-orang Puritan mengatakan kita terus menerus bergantung sama Tuhan. Ketok. Kalaupun engkau tidak membukakan pintu bagiku, engkau akan menemukan aku mati tepat di depan pintumu Tuhan. Aku tidak akan menyerah, aku akan minta tolong kepadamu. Terlalu sombong kalau saudara tidak pernah berdoa. Sedikit berdoa, engkau tidak perlu anugerah Tuhan, engkau tidak perlu daripada belas kasihan Tuhan. Mau hidup sesukanya, hidup sendiri, silakan. Setan terlalu licik. Berdoa itu bukan ritual. Berdoa itu minta tolong sama Tuhan. Saudara, di sini dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata daripada Bapa. Masuk di dalam belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah engkau kuat di dalam belas kasihan Tuhan Yesus. Dan biarlah engkau berdoa setiap waktu di dalam Roh Kudus. Saudara, terus meneruslah minta belas kasihan Tuhan. Kembangkan hati yang mau berdoa, terus rela berdoa, berdoalah setiap waktu di dalam gerejamu. Lihat gereja, lihat persekutuan doanya kapan. Datang di sana, bersekutu bersama-sama. Dan apakah engkau sadar bahwa Tuhan itu sering sekali membuat engkau dan saya tidak berdaya. Supaya engkau dan saya boleh mengandalkan Tuhan. Kalau engkau melihat lagi dalam perjanjian lama yang disebut sebagai peperangan rohani. Maka salah satu peperangan rohani yang paling saudara ingat mungkin adalah peperangan Israel yang saudara ingat adalah peperangan daripada Yeriko. Saya tanya kepada saudara, kenapa di Yeriko Israel menang dan di Ai Israel kalah? Yeriko itu nama Yeriko itu artinya adalah kota tidak terkalahkan. Ya. Setelah Yeriko kan menang kan Israel. Terus habis itu kota kedua apa? Ai. Ai itu artinya reruntuhan. Belum runtuh aja seluruh negerinya bilang aku ini reruntuhan. Sudah mindernya luar biasa. Kota namanya apa? Reruntuhan. Itu adalah kota Ai. Di Yeriko
Yeriko itu ada temboknya raksasa. 4 kuda itu bisa berjalan bersama-sama. 4 kereta kuda, 2, 8 bisa jalan sama-sama. Itu temboknya itu kokohnya luar biasa. Itu tembok Yeriko. Itu kota tidak tertaklukkan. Dan untuk menghancurkan itu seluruh Israel itu harus bergerak. Saudara, dan di kota Yeriko itu, ini adalah kota pertama sebelum Yosua menguasai seluruh Kanaan. Kota pertama Yeriko, Tuhan punya strategi. Kalau ini hancur, maka seluruh kota yang lain, kota yang berkubu lain gemeter. Karena Yeriko yang paling kuat pun hancur. Saudara, maka kemudian Tuhan suruh Yosua pimpin untuk mereka berperang. Yosua, perang. Yeriko Tuhan. Ya Yeriko. Oke, sekarang pimpin daripada pasukan ini. Paling depan adalah orang yang membawa tabut. Dan kemudian ada satu persatu daripada orang-orang imam-imam itu. Dan baru kemudian seluruh daripada pasukan. Oke Tuhan, bagaimana strateginya? Hari pertama, keliling. Maka engkau keliling 1 kali. Sudah 1 kali orang Israel, saya yakin pasukan Israel itu tidak ngerti. Pasti ngapain ini? Ini latihan baris berbaris atau disuruh perang. Sudah terus keliling 1 kali. Sudah keliling 1 kali, maka terus mereka pikir ini saatnya perang. Keliling tembok Yeriko, itu seluruh kota Yeriko dikelilingi. Itu bukan masalah gampang saudara. Dulu saya pernah ikut daripada pendeta karismatik. Disuruh katanya mau menghancurkan daripada Jakarta. Maka keliling stadion utama Senayan ya gendengnya karo. Sampai sekarang stadionnya ada, pendetanya udah mati. Ya saudara, keliling stadion utama. Saya waktu itu masih mahasiswa, istri saya masih mahasiswa. Kami keliling, kelilingnya tapi bukan di dalam. Kalau di dalam daripada Istora, stadion utama itu 400 meter kan, keliling lari 400 meter. Ini kelilingnya di luar, saudara. Itu 2-3 kali keliling ngos-ngosan kami. Gitu. Bukan umur saya sekarang, saudara. Umur pada waktu saya masih mahasiswa. Saudara, ini keliling sekali, capeknya luar biasa. Tapi disuruh setelah itu, wah ini mesti perang, sudah capek ini. Tapi disuruh diam aja, kamu berkemah lagi. Hari kedua juga sekian, hari ketiga juga sekian, hari keempat terus sampai hari terakhir sudah ini saatnya perang, ini saatnya perang. Oke Yosua, pimpin daripada pasukanmu. Oke, sekarang kamu keliling 7 kali. Hah? 7 kali? Saya yakin Yosua itu dimaki-maki saudara. Orang yang pemimpin yang ikut strateginya Tuhan, pasti banyak sekali orang di bawah itu tidak suka. Ya, ini 7 kali, 1 kali aja capek. Ini sudah hari kesekian, ini kamu minta 7 kali. 7 kali, dikelilingin 7 kali. Saya tanya, 7 kali setelah itu, terus kemudian suruh berteriakan. Gitu, suruh trompet, suruh nyalakan. Haleluya, puji Tuhan. Sampai terus kemudian hancurkan. Sekarang saya tanya, kenapa mesti 7 kali? Angka 7 Pak, angka kegenapan. Saya mau tanya, kenapa sampai 7 kali? Kenapa? Tahu? Sampai seluruh tenaga pasukan Israel habis. Engkau baru tahu perang itu apa. Kalau enggak dihabisin, kalau engkau tidak dihabisin, engkau enggak pernah berlutut saudara. Kenapa banyak masalah dalam dirimu? Kenapa banyak masalah dalam keluargamu? Supaya engkau habis. Supaya tahu mengandalkan Allah itu seperti apa. Perempuan Sirofenisia ini habis. Dia bicara, have mercy on me, the son of David. Have mercy on me. Saudara, bergantunglah kepada Tuhan. Punyalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maju dalam saat teduh, dalam doamu. Jangan engkau berdoa ketika ada masalah datang baru berdoa. If you pray when you are in trouble, you are in trouble.
Jikalau engkau berdoa ketika engkau berada dalam masalah, engkau berada dalam masalah. Tapi berdoalah senantiasa. Minta tolong terus sama Tuhan. Minta tolong untuk dirimu untuk boleh bertumbuh. Minta tolong untuk suamimu untuk boleh bertumbuh. Untuk anak-anakmu, untuk gereja, untuk panggilannya, untuk rencana Allah digenapi. Engkau dan saya bisa hidup di dunia ini tetapi engkau dan saya bisa tidak melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, masuklah di dalam rencana Allah yang kuat di dalam doamu. Dan saya akan akhiri saudara-saudara. Sekali lagi, relasi pribadi di dalam doa dan firman itu adalah membuat saudara dan saya memiliki kemampuan di dalam pertempuran karena engkau dan saya bergantung kepada anugerah Allah di atas. Saudara-saudara, ini sungguh-sungguh terjadi. Ada sebuah majalah dan saya diceritakan oleh seseorang. Di dalam majalah tersebut ada wawancara antara jurnalis itu dengan ex penembak jitu, sniper. Yang pergi ke beberapa combat, beberapa pertarungan di Afghanistan, di mana-mana gitu saudara-saudara. Dan ini adalah salah satu daripada penembak jitu yang ulung. Penembak jitu itu pelurunya tidak banyak saudara, bukan begitu. Pelurunya itu sangat terbatas. Maka dia harus memperhitungkan targetnya dengan tepat. Dan tidak boleh meleset. Dan saudara, jurnalis ini dengan tajam dia tanya. Dengan jumlah amunisi yang sangat terbatas. Ketika engkau berada dalam pertempuran, maka apa yang engkau akan bidik? Atau siapa yang engkau akan bidik? Sangat terbatas. Saudara tahu apa yang dijawab oleh dia? Dia mengatakan, yang saya bidik pertama kali bukan jenderal. Bukan orang dari sana yang pintar berperang. Yang saya bidik pertama kali adalah radio komunikasi musuh. Kalau itu hancur, maka musuh tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan kekuatan yang lebih besar. Apakah engkau tahu sekarang? Kenapa setan selalu berusaha membuat engkau tidak bisa berdoa dan sulit bersaat teduh? Kenapa? Apakah engkau tahu? Persekutuan dengan Allah kita itu adalah sesuatu yang berharga. Usahakan, kejarlah, dan minta anugerahnya sampai dia memberikan berkat kepada kita. Kiranya namanya dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami hanya satu kali. Kami ditentukan untuk menang tetapi kami sering kalah. Kami minta pengampunan ya dari tangan Tuhan. Ajar untuk gereja ini menang, ajar untuk kami ini menang Tuhan. Ajar untuk kami tahu bagaimana kami menggunakan kekuatan-Mu yang tidak terbatas, bergantung sepenuhnya kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dan bangkitkan hati yang berdoa di dalam setiap jemaat di tempat ini yang pagi hari ini. Ada hancurkan kesombongan Tuhan. Hancurkan kesombongan. Dan biarlah Engkau tidak murka tetapi Engkau berkasih karunia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Amin.